Ntar dia udahan. Manjat, manjat, manjat. Manjat, manjat. Ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rompi yang digunakan itu sepertinya rompi untuk meninjau perang. Ini daerah bencana, Mas Vera, bukan untuk meninjau perang. Sehingga juga kampung hilang entah kemana apa. Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton. Dan nilai Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, nah di sini ada yang saya tengok ya. Sekarang ini tengah banjir ini banyak juga sekarang yang turun tangan ya, anggota DPR, presiden pun ada juga ya, sudah sempat memantau pergi ke Aceh, dan ada juga beberapa influencer yang sudah turun padang ya, langsung mereka ke lokasi banjir. Tapi di sini ada yang menuai kontroversi. Ini ada juga kan yang mau mengambil kesempatan atas pencitraan dia sebagai anggota DPR. Nah, ini adalah satu tweet saya ada tengokkan. Ini anggota DPR kunjungan ke daerah bencana dengan full make up dan pakai rompi anti peluru. Oke, so dia pakai baju anti peluru. Buat apa ya? Padahal ini kan mau tengok banjir saja. Lengkap ada tulisan nama dia lagi di sini ya. Oke, so banyaklah kan rakyat yang marah katanya, biar apa gitu, kesal gua katanya. Oke, so terus ini sampai sempat bordir nama custom pesawatnya, disuruh tunggu tukang jahit selesai bordir kah. Oke, so ini beberapa gambarnya. Dia siap pakai spek mata hitam lagi, gengs. Tapi dia di sini ada beberapa diambil ya gambar saja tanpa saya tengok. Dia itu membantu sedikit lah kan. Tak ada membantu macam tolong atau sebagainya. Ini adalah anggota DPR muda ya. Ini adalah Farel Bramasta. Oke, so dia pun baru dilantik saja tahun yang presiden terbaru ini. Lepas di sini saya ada tengok kan komentar daripada netizen Malaysia mengatakan, manakala anggota DPR Malaysia, oke, by the way, anggota DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat ya. Oke, Syed Syadik pula bila banjir seperti ini tidak ada pencitraan, hanya kerja di lapangan. Beliau juga adalah atlet Ironman dunia ya. Saya ada pernah juga tengok ini video waktu dia menangani banjir di Malaysia. Dia langsung turun ke lapangan. Kita tengok bajunya itu terkena banjir ya, lumpur-lumpur. Nah, itulah banyak sekali yang membezakan. Ada juga orang Malaysia yang mengatakan, ya memang saya tengok kan dia sampai berlumpur-lumpur, dia bantu juga membersihkan rumah-rumah penduduk lagi. Nah, ginilah yang dinamakan bukan hanya pencitraan, mau datang saja, tapi ada juga lah kan membantu meringankan sedikit gitu. Oke teman-teman, apa-apapun kalian boleh berikan komentarnya di bawah. Bagaimana menurut kalian terhadap kedua video ini tadi? Ini daripada netizen ya, saya ada jumpa. Gimana Kak? Jadi ini kita ada di tempat kejadian musibah. Ini tadinya perumahan warga semua. Ada sekitar 15 rumah yang terhanyut ya. Oh maaf, ini kosong ya? Nanti retak jatuh. Oh, takutnya ambruk. Iya. Jadi ini tadinya perumahan. Tadinya bukan sungainya itu ada di belakang. Nah, jembatan itu tuh. Bawahnya itu baru sungai. Jadi ini aliran air yang baru. Astagfirullahaladzim ya. Nggak bisa berkata-kata sih, jujur sedih.
Tapi ya semoga makanya kedepannya diperbaikilah segala sesuatunya. Menjaga ekosistem itu penting. Kita bisa ngomongin detailnya, tapi bukan itu yang penting sekarang. Yang penting sekarang adalah gimana aksi nyata memperbaiki ini semua supaya tidak terjadi lagi. Mas Farel, sepertinya semua masyarakat Indonesia tahu deh bahwa Anda adalah Mas Farel Bramastya. Anda adalah aktor yang cukup terkenal. Jadi untuk rompi yang digunakan itu sepertinya rompi untuk meninjau perang. Ini daerah bencana, Mas Farel, bukan untuk meninjau perang. Sehingga juga nama itu juga aneh. Iya, apakah itu bentuk pencitraan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi masyarakat tidak lagi membutuhkan pencitraan-pencitraan. Ya, yang rakyat butuhkan itu adalah tindakan nyata. Mas Farel duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, seperti Teh Rieke Diah Pitaloka. Nggak perlu yang namanya pencitraan kemana-kemana. Tapi beliau dengan segera ya rapat berbicara dengan teman-teman di DPR. Untuk apa nih sanksinya? Oh, ini Syed Sidik ya, banjir di Parit Kedondong sebab air pasang. Kalau ini paham untuk tambah tanah ke depan soalnya itu kan, jadi minta tambah tanah, jadi rumah yang sini dibuka kok Oh, ini memang sampai kat dia dalam. tengok meninjau sampai kena So, banjir. ni nak basuh macam mana nanti bersihkan? Tunggu air tak naik lagi, bu basuh. Sini memang aliran dia tak ada belakang. Kena ceduk buang. Daripada tambah kan. Nak kalau nak ciduk buang semua. Bawah dalam. Semua musnah ya. Saya bergegas dari parlemen ya, ini tahun 2021, tapi kita tengok ya, rumah bangsa banjir. Oh, tolong juga ya penduduk yang terkena banjir, tapi ini banjirnya macam tak terlampau hanyut semua ya, tapi kotor ya. Satu rumah penuh dengan banjir. Bantu membersihkan. Nah, inilah katanya kan yang membedakannya itu ya. Walaupun sama-sama orang muda, anak muda juga ya. Terus terbaik ya. Ini lagi ketika hujan pun diorang tetap teruskan bagi bantuan orang Sandakan. Oke teman-teman, nah dari video itu tadi terlihat membedakan ya. Oke, by the way, tadi tuh anggota DPR Indonesia itu dia tuh sebenarnya adalah seorang aktor ya, aktris juga. So dia pergi ikut pemilihan umum, so dia masuk ke anggota DPR. Oke, so jadi dari itulah dia boleh melayani rakyat. Tapi tadi tuh ada yang aneh katanya, saya tak pastilah tadi rompi yang dipakainya itu adalah rompi anti peluru atau bagaimana ya, macam penampakannya kan di sini dilindungi. Lepas itu katanya tadi orang ini kita bukan mau perang ya, ini mau melawan mangsa kebanjir. Siap di-tag namanya lagi di depan ini. Biasanya orang tak ada lah macam itu kan. Ini mau melawan banjir, orang terkena bencana alam, terkena musibah, sampai ditulis di sini di bordir Farel. Di sini lagi besar Farel ya. Semua pun dah tahu lah kamu itu siapa Farel kan. Oke, tapi tadi di sisi lain ya ada yang membedakannya. Kalau di sini Syed Sidik ya. Nah, pun kita sudah nampak ya perbedaannya. Oke teman-teman, nah terpulang kepada kalian lah ya. Ini adalah
contoh kecilnya saja, oke? Momen yang sangat menyayat hati saat Gubernur Aceh mengatakan bahwa tragedi bencana banjir dan tanah longsor adalah tragedi tsunami kedua bagi Aceh. Dan ini jauh lebih parah, sampai ada 4 daerah yang kabarnya hilang tersapu bersih. Dari yang tadinya ada pemukiman, teman-teman, sampai tidak terlihat pemukiman sama sekali. Ya Allah, di situasi yang seberat ini, pemerintah pusat bahkan tidak menetapkan sebagai bencana nasional. Itu yang sangat disesalkan oleh netizen. Jadi kemarin Gubernur Aceh, yaitu Pak Muzakir Manaf atau akrab disapa dengan Bapak Mualem, berbicara di depan masyarakat dengan sangat emosional hingga menangis. Banjir bandang yang parah menerjang Aceh ini bahkan sampai disebut tsunami kedua karena tingkat kehancurannya sangat masif, teman-teman. Dan ini mengingatkan warga Aceh pada trauma tsunami di tahun 2004 dan bahkan di 2025 ini dianggap oleh Pak Mualem jauh lebih parah. Ini merupakan banjir bandang besar sampai menghilangkan kampung-kampung di Aceh. Jadi ada 4 daerah yang hilang, yaitu Sawang, Jambu Aye, ini di Aceh Utara ya, Bira dan Pesangan. Ini bukan hanya soal curah hujan yang ekstrim, tapi ada kerusakan lingkungan juga loh. Bener banget, curah hujan yang tinggi ditambah dengan kerusakan lingkungan akibat penebangan liar akhirnya membuat tanah gak bisa nyerap air hujan, yang akhirnya meluncur deras membawa longsor, batu, dan batang kayu besar menghantam pemukiman di bawahnya. Aku gak bisa bayangkan, air bah ini datang cepat banget di malam hari. Warga gak bisa selamatkan harta benda, bahkan kampung mereka tersapu arus deras dalam waktu singkat. Pemimpin daerah yang tinjau lokasi ini syok melihat kampung yang tadinya ada rata dengan tanah atau air. Hingga ini memicu tangisan dari Pak Mualem dan menyebutnya seperti tsunami kedua. Dan ini adalah tugas berat bagi pemerintah untuk melayani para korban yang terdampak dan kehilangan segalanya. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak, yaitu Sawang dan Jambu Aye juga Birin, Sangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua Pak. Jadi inilah tugas kita untuk menyelamatkan mereka ya dampak. Oke teman-teman, nah itu tadi Gubernur Aceh pun dia merasa sedih, menangis juga dia. Katanya 4 kampung di sana itu sudah tersapu dengan banjir. Tak tahu macam mana rumah juga itu, karena disebabkan rumah pun banyak juga yang daripada kayu ya. Jadi ya cepat sekali kejadian itu, langsung rubuh rumahnya terbawa arus banjir. Dan ini cepat kejadiannya kan, karena hujan deras, jadi mereka itu ada yang mengungsi, tidak ada kepikiran sampai seteruk ini, sampai separah ini banjirnya. Jadi mereka itu pergi meninggalkan rumahnya, ya tersapulah ikut barang-barangnya semuanya itu, tak tahulah kemana ya, karena sudah dibawa banjir itu. Tidak ada nampak sekarang langsung rumahnya. Oke, itu yang membuat sedih ya. Tadi kita tengok juga, aduh, ini sebenarnya buat pengajaran juga lah ya. Ya, kita pun tidak boleh membalikkan keadaan kembali. Ya, yang ada sekarang kita kena teruskan. Untuk kalian tetap semangat dimanapun kalian berada. Dan ini juga untuk introspeksi diri lah ya. Ini terhadap orang-orang yang menghancurkan hutan-hutan, yang menebangi pokok-pokok. Sebab kan tadi itu kita boleh tengok kan, banjir itu banyak sekali ranting-ranting, pokok-pokok yang sudah patah-patah, yang sudah ditebangi itu ikut arus banjir itu. Nah, ini juga buat pengajaran untuk kedepannya, untuk masyarakat, untuk yang suka tebang pohon ini juga. Masyarakat juga harus ada kesadaran diri untuk menjaga kebersihan, menjaga ekosistem ya. Kebersihan ini pun sangat utama ya, membuang sampah itu pun. Saya tengok parit-parit di sana itu semuanya banyak sampahnya, sehingga laluan longkak ataupun parit itu jadi tersumbat. Air itu tidak boleh lalu, tidak ada aliran air itu tadi, sehingga
di sana stuck ya, di sana macet di sana, jadi ya airnya tak tahu kemana hingga ke perumahan-perumahan. Oke, supaya ini menjadi pengajaran buat kita semua. Kita doakan inilah yang terakhir, tak ada lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke video seterusnya. Nah di sini ya, saya ada tengok ini cap. Nah di sini satu video ini ada di Malaysia ternyata banjir juga ya, kata orang Malaysia. Nah, di sini ada tulisannya situasi banjir terkini di Malaysia. Semoga semuanya selamat dan berangsur pulih. Tapi di sini saya salah fokus dengan netizen-netizen Indonesia yang berikan komentarnya. Katanya banjir Malaysia bening banget katanya. Yang peliknya kenapa banjir di Malaysia airnya bersih, jernih je katanya. Airnya bersih banget. Semoga Malaysia lekas pulih dari banjir. Terima kasih. Banyaklah ya, airnya bersih banget. Salah fokus. Kenapa bening katanya gitu. Oke. Kita tengok dulu videonya macam mana ya. Betul ke bening? Oh. Oke, kalau di daerah kampung ya mesti agak ada coklat-coklat sedikit. Tapi ini kenapa banjirnya bening ya? Tak ada sampah gitu. Akhirnya jernih katanya. Salah fokus ya. Mungkin kalau di Indonesia ya warnanya macam teh tarik gitu. Jernihnya air dia ada macam tengah laut katanya. Pemandangan banjir berhampiran pasir putih, air jernih. Hujan lebat dan angin kencang menggenangi 10 negara bagian di Malaysia pekan ini, saudara, dengan wilayah timur dan utara paling terdampak. Tim penyelamat juga sibuk mengevakuasi warga lansia dari rumah yang tergenang banjir. Di beberapa wilayah Malaysia seperti di Kabupaten Perlis, Terengganu, Kelantan, dan Perak, kendaraan masih dapat melintasi jalan, beberapa di antaranya bahkan menerobos genangan air. Beberapa wilayah lainnya, banjir setinggi mencapai 60 hingga 100 cm. Pemerintah Malaysia melaporkan lebih dari 21.000 warga terpaksa mengungsi. Di Kelantan, tercatat jumlah pengungsi tertinggi. Angin monsun timur laut yang berlangsung di Malaysia dari November hingga Maret ditandai oleh hujan lebat yang berkelanjutan. Khususnya di sepanjang pantai timur dan di negara bagian utara. Pola cuaca musim ini sering memicu banjir dan longsor yang meluas, hingga menyebabkan gangguan signifikan bagi masyarakat dan kerusakan luas pada pertanian dan infrastruktur. Nah, di sini banyak juga komentar orang Malaysia karena ini infonya disiarkan di Indonesia. Ternyata di Malaysia pun ada banjirnya. Tapi macam kita tengok, walaupun dibanjir di sini cepat penanganan ya, cepat ditolong. Kita tengok tadi diungsikan mereka ke tempat-tempat yang layak ya. Macam ada tertutup tempat-tempatnya itu. Karena di sini banyak yang komentar ya, banjir di Malaysia begitu rapi diurus pemerintahannya. Di Malaysia bantuan kerajaannya banyak katanya. Tertib Malaysia buat kerja, kemas rapi, utuh ya. Oke. Malaysia dah kasih bantuan ke Indo. Apakah Indo akan kasih bantuan? Sumatera diam, Malaysia diberitakan. Sempat-sempatnya juga mereka bantu Aceh. So, itulah ya teman-teman. Keadaan banjir di Malaysia, mereka di sini sudah, karena tiap-tiap tahun pun ada juga kan banjir ini, betul tidak? Karena ya kita tahulah cuaca ini di kita mesti berubah-ubah, ada hujan deras, kadang ada panas, ya ada musim-musimnya. Kalau musim-musim gini ya mereka sudah antisipasi karena sudah pernah kejadian dulu, pernah kan teruk sekali. Mereka itu belajar daripada kejadian-kejadian yang sebelumnya, so mereka tertatalah pembagian semuanya, bantuan ya semuanya gitu. Oke teman-teman, nah seharusnya kita juga Indonesia tuh sudah bertahun-tahun juga banjir di sana, tapi macam tidak ada pembelajaran daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, so mungkin kalau kalian ada pandangan lain, berikan komentarnya, kita lanjut.
Malaysia 2025 banjir core sempat-sempatnya lagi ya. Mereka ini ada core-nya pula. Ayo jatuh. Wah, naik motor pun masih boleh terjang banjir juga ya. Siap main-main pula orang ini. Dapat ular. Aduh, ini banjir membahagiakan ini ya. Ya sudah terjadi, apalagi mau dibuat kan? Daripada stres-stres, mereka nikmati saja gitu. Karena tiap-tiap tahun ya. Mungkin mereka, tapi tak seteruk yang di Aceh ya. Kalau di Malaysia ini rumahnya masih berdiri di situ. So budak-budak ya, anak-anak muda ini sukalah main-main. Siap pancing pula ini. Bersih sekali airnya ya, betul bersih. Walaupun banjir. Aduh, ini siap berenang pula. Tidur lagi bang. Budak-budak suka lah ini ya kan, air sekalian macam berenang-berenang gitu. Aduh, masih dinikmati mereka juga lah walaupun rumahnya kebanjiran. Tapi mungkin barang-barangnya masih selamat kan. Mereka sudah tahu ini akan terjadi banjir. Jadi ya happy saja gitu ya. Apalagi yang anak-anak muda ini. Gemetar dia udah anak. Ngeri, detik-detik evakuasi manual setelah 7 jam bertahan dari banjir di Aceh Tamiang ya. Kita tengok dulu. Kayak mana dia naik pun nggak bisa tuh, kasihan kali ya. Ini banjir. Dapat. Sikit lagi. Aduh, harusnya kuat sekali Pegang nih. kuat, pegang kuat. Tarik, tarik. Ya Allah, tarik yang kuat, Bertahan. yang kuat. Mengerikan. Pegangan tembak. Takut kalau hanyut aja ini ya, takut. Allahu Akbar. Bisa naik ke atas. Manjat. Aja dia boleh ini. Simpanan kekayaan. Allahu Akbar. Bisa naik ke atas. Manjat. Sudah berhasil dia sampai ke atas. Pelan-pelan. Ya Allah, merinding adik bang. Bismillah ya Allah, bisa ya Allah. Bismillah ya Allah. Ya Allah Akbar. Udah nggak apa-apa. Dek, Bertahan 7 jam katanya dia di sana dingin. Ini posisinya hujan ya. Untung aja masih ada mereka ini yang mau menolong ya. Harus di bawah sangat lucu ya, hujan. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan. Kasihan sangat ya. La ilaha illallah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. 7 jam ya Allah. Capeknya dia, kasihan. Ya Allah. 7 jam ya Allah, 7 jam dia. Astagfirullahaladzim, merindingnya ya Allah. Kita ngomong ke Anda. Teman-teman, nah itu tadi perjuangan dia ya. Setelah 7 jam dia berdiri di sana kehujanan, karena ini posisinya masih hujan juga ya. So
basa-basa lah dia di situ menunggu bantuan, tak ada kan. Disebabkan ya belum ada bantuan karena ini masih baru saja banjirnya. Itu pun dia untung saja tadi tuh boleh sangkut di sana, lepas dia boleh pergi naik ke atas itu ya. Tapi inilah ya, memang Tuhan memang masih berkehendak dia masih hidup, dia selamat. Ya, inilah mungkin jalan Tuhan supaya dia masih boleh hidup ke depannya. Oke, terima kasih juga telah membantu ya. Kalian luar biasa. Oke teman-teman, ya beginilah kehidupan ya. Kalau sudah terjadi, kita harus teruskan semangat untuk hidup kembali. Pasti ada hari indah ke depannya yang lebih baik lagi. Percaya itu. Oke, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.